Baik, sekarang kita masuk chapter ketiga, ya. Jadi chapter 1 dan 2 sudah kita lewati. Kita masuk chapter ketiga, yaitu tentang poinnya adalah strategi kompetitif atau competitive advantage, ya. Nah, di slide dikatakan kenapa ada beberapa perusahaan yang lebih unggul. Kalau kita bicara perusahaan banyak ya, misalkan kita si contoh perusahaan otomotif, tentunya ada Honda, ada Toyota, lalu ada Mazda, dan lain-lain. Banyak yang mengatakan bahwa otomotifnya pasti Toyota yang lebih unggul. Kenapa? Karena mungkin spare part-nya lebih murah, terjangkau, pelayanannya lebih bagus, ya lalu after sales-nya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itulah poinnya yang dikatakan sebagai keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan memiliki kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Ya. Misalkan kalau perguruan tinggi negeri, misalkan UI, kenapa dia lebih unggul dibanding UGM? Atau kebalikannya, kenapa UGM lebih unggul dibanding UI? Ya. Mungkin dari sisi apanya UGM lebih unggul? Mungkin dari penelitiannya. UI lebih unggul dari apa? Mungkin nilai akreditasinya dan sebagainya. Nah, itulah yang sebagai dikatakan dengan keunggulan kompetitif, keunggulan yang bersaing. Nah, kalau kita bicara keunggulan kompetitif ya atau keunggulan bersaing, ada profesor dari Harvard itu Michael Porter, dia mengatakan ini membuat sebuah competitive force model. Jadi ada 5 ya atau 5 competitive force model menurut si Porter. Ada 5 yaitu ada traditional competitor, ada new market entrance, ada substitute product dan service, customer serta supplier. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat menurut si Porter, kalau kalian belajar manajemen strategik, tentunya juga pasti akan sering dibahas ya karena penting ya. Kenapa penting? Karena perusahaan harus bisa mengukur ya. Perusahaan harus bisa melihat ada di mana posisi kita, ada di mana posisi perusahaan. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, bisa dilihat dari 5 daya tersebut ya, atau 5 competitive model ya. Yang pertama adalah kompetitornya. Nah, perusahaan harus tahu siapa sajakah kompetitor-kompetitornya atau pesaing tradisionalnya ya. Misalkan kalau ini adalah development adalah perusahaan, misalnya perusahaan yang akan dianalisa ya. Nah, ketika perusahaan akan menganalisa, perusahaan harus mengenal siapakah kompetitornya. Ya, misalkan kalau kita bicara Perbanas di sini ya, development adalah Perbanas. Perbanas harus bisa melihat siapakah kompetitor-kompetitornya ya, baik kompetitor ya terdekat maupun kompetitor yang memang letaknya lebih agak jauh ya. Misalkan Perbanas adalah industri pendidikan, sehingga kompetitornya pun harus sama-sama yang bergerak di bidang pendidikan ya. Tentunya juga swasta, jangan dibandingkan Perbanas dengan perguruan tinggi negeri ya. Harus apple to apple. Kalau perusahaan Perbanas swasta, siapakah pesaing-pesaing yang kampus swasta? Misalkan di sini adalah UI, misalkan, bukan UI ya, Atma Jaya, lalu ada Bakri, lalu Trisakti, lalu mana lagi ya, Untar. Nah, itulah pesaingnya. Kenapa? Karena perusahaan atau Perbanas harus bisa mengukur pesaingnya siapa. Lalu bagaimana strateginya mereka? Bagaimana pangsa pasar mereka? Fokus di bidang apa mereka yang menonjol? Ya, kalau perbankan tentunya bidang keuangan perbankan. Dan kalau memang kita lebih spesifik ke keuangan perbankan, juga mungkin di Jakarta ya mungkin ada hanya satu Institute Banking School. Ya, namun kita harus bisa melihat semuanya. Kompetitor ya. Kenapa? Disitulah nanti kita bisa bersaing. Bisa menggunakan banyak metode atau strategi untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya.
bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap calon-calon mahasiswanya. Ya, strategi bagaimana mengadakan, misalkan kalau sebelum COVID ada festival musik, ada lomba futsal, lomba basket, ya, lalu kita mengadakan konser. Nah, itu memang ketika sebelum ada COVID. Tapi ketika dengan pandemi sekarang ini, nah banyak kampus sudah melakukan strategi-strategi yang lain yang memang lebih kepada sifatnya adalah online. Ya. Nah, poinnya apa? Bahwa perusahaan dalam hal ini Perbanas harus bisa melihat siapakah kompetitornya. Lalu, misalkan kita bicara tentang new market entrance atau ancaman dari pendatang baru. Kalau tadi kita mencontohkan Perbanas, kira-kira pendatang barunya mudah atau tidak untuk masuk ke dalam masuk ke dalam bisnis yang sama di bidang pendidikan. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan bisnis, lalu mudah untuk ditiru, ancaman-ancaman dari pemain baru masuk ke dalam bisnis yang sama, berarti bisnis yang kita geluti itu memang kurang bagus, kurang kompetitif. Yang bagus adalah bagaimana ketika kita menjalankan bisnis, ancaman dari pemain baru itu sangat sedikit. Nah, kalau tadi kita bicara Perbanas, pendidikan, kira-kira ancamannya mudah atau tidak pemain baru masuk ke dalam bisnis yang sama? Ya, kalau saya sih bilang agak susah ya, karena mendirikan kampus, apalagi dengan kondisi sekarang ini, apalagi kampus sudah banyak sekali, tentunya tidak semudah yang dibayangkan mendirikan kampus, lalu membuat kurikulum, lalu nanti proses akreditasi, dosennya dan sebagainya. Jadi ancamannya agak susah ya. Nah, itulah gambaran dari new market entrance atau ancaman dari pemain baru. Sehingga apa? Ketika kita menganalisa perusahaan, adakah ancaman-ancaman dari pemain baru? Ya, kalau dulu musimnya batu akik ya, atau yang mudah apa ya sekarang bisnis ya. Ya, ketika bisnis batu akik itu kan banyak sekali ya bermunculan ya. Setiap 5 meter nanti ada bisnis akik, atau dulu cappuccino cincau misalkan. Karena saking mudahnya membuat bisnis seperti itu, cuma modal 5 juta, banyak sekali setiap gang itu seseorang menjalankan bisnis menjual cappuccino cincau namanya ya. Karena apa? Karena mudah sekali ya pemain baru terjun ke dalam bisnis tadi. Nah, itu contoh simpel ya bagaimana ancaman-ancaman dari pendatang baru mudah atau tidak poinnya. Lalu substitute product atau ancaman dari para pengganti. Kira-kira bisnis yang kita geluti itu mudah atau tidak tergantikan dengan produk lain. Ya. Misalkan kalau kita tadi bicara pendidikan, mudah atau tidak, ya output atau hasil yang diberikan oleh Perbanas kan kalau kita pendidikan berarti kan hasilnya adalah ijazah kan, gelar sarjana ekonomi. Nah, apakah gelar sarjana ekonomi itu bisa digantikan dengan hanya kursus atau homeschooling atau apalah itu? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, artinya apa? Tidak ada ancaman dari para pengganti ketika seseorang ingin mendapatkan gelar yang memang mau tidak mau dia harus kuliah. Ya. Beda ketika the firm-nya, misalkan saya kasih contoh, saya bergerak di bidang travel, Jakarta Bandung. Nah, ketika bisnis saya sedang tutup, orang-orang bisa nggak ke Bandung? Masih bisa, ya karena kan dia masih menggunakan alternatif lain, ya, bisa menggunakan kereta, ya, bisa menggunakan bus. Jadi tidak harus menggunakan jasa kita. Nah, kembali ke masalah tadi Perbanas, artinya apa? Ancaman dari
barang pengganti itu sangat sulit. Ya. Kalau tadi contoh yang kalau di buku, kalau kita baca di buku bahwa GoForm-nya misalkan perusahaan mikroprosesor, ya, atau Intel misalkan, itu juga sangat sulit. Baik dari ancaman dari pemain baru, ya pemain baru juga agak sulit ketika dia bisnis di bidang mikroprosesor, karena modalnya juga harus besar. Lalu substitute produknya juga susah, ya, karena mau nggak mau kita memang harus menggunakan prosesor Intel. Tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, ya. Atau mungkin memang ada beberapa sih, ada seperti AMD, seperti IBM, tapi kan kecil ancamannya, ya. Nah, itulah contoh, ya, ketika kita menganalisa perusahaan kita harus bisa mendeskripsikan kira-kira ancaman dari pemain baru mudah atau tidak. Kalau mudah seperti apa, kalau tidak bagaimana. Lalu ancaman dari barang pengganti, ya, apakah produk atau jasa yang kita berikan itu mudah tidak tergantikan? Nah, barulah nanti kita masuk ke dalam supplier dan customer, ya. Nah, kalau dari sisi supplier, kita harus bisa melihat, kita bisa menganalisa, atau kita membuat list. Kira-kira ada seberapa banyakkah yang dimiliki oleh kita dari sisi suppliernya? Kenapa? Kalau memang hanya satu atau dua supplier, kita tentunya tidak akan bisa bergerak. Ya, karena apa? Karena nantinya ya yang memainkan harga adalah supplier. Nah, sehingga apa? Sehingga usahakan perusahaan itu memiliki banyak supplier, ya, cadangan-cadangannya. Ya, kalau misalkan tadi kita bicara Perbanas, ya suppliernya siapa? Ya, mungkin seperti Infocus, ya. Infocus kan produksinya ada banyak, ada BenQ, ada Acer, ada macam-macam, ya. Nah, kalau Perbanas hanya mempunyai satu supplier, itu misalkan mereknya Acer, ketika harga itu dinaikkan, mau tidak mau Perbanas mengikuti, karena tidak ada pilihan lain. Ya. Lalu misalkan supplier bangku, kursi, kan ada Citos, ada Futura, dan harus memiliki banyak, ya, alternatif. Nah, itu kita harus bisa kita analisa. Nah, lalu yang terakhir adalah dari sisi customer atau pelanggan. Meskipun sama-sama memberikan harga yang sama, ya misalkan kasih contoh di sekitar Perbanas itu kan banyak fotokopi. Namun kalau kalian amati, pasti adalah salah satu tempat fotokopi yang selalu ramai. Ya, padahal kalau kita fotokopi, ya, harganya masih sama, ya, sekitar 150 atau 200. Namun ketika yang punya fotokopi itu memberikan layanan yang ramah, ya, memberikan kesempatan kita untuk masih mengedit baru kita print, atau mungkin kita diberikan layanan yang lebih, tentunya customer akan kembali lagi datang ke fotokopi tadi. Ya, sehingga apa? Ketika Perbanas pun menjual misalkan dengan harga yang sama dengan kompetitor, bagaimana caranya Perbanas supaya daya beli atau calon mahasiswa baru mau masuk datang ke Perbanas? Ya. Kalau kita bicara bukan Perbanas, ya bagaimana supaya daya beli pelanggan itu tetap loyal terhadap perusahaan. Ya. Dia akan datang lagi dan datang lagi. Ya. Misalkan di pasar Minggu ada banyak penjual durian misalnya, kan berjejer dia, tapi pasti salah satu ada yang ramai. Ya, padahal kan harga mungkin kurang lebih sama, rasa juga pasti juga sama. Nah, tapi kenapa ada pelanggan yang selalu datang ke situ, ya, yang loyal? Nah, itulah bagaimana caranya, ya, perusahaan menarik simpati terhadap para customer-nya atau pelanggannya. Oke, ya, jadi inilah rangkuman dari Porter Competitive Force Model. Ya, kalau kita lihat dari kompetitor, lalu dari barang pengganti, ancaman pemain baru, lalu dari sisi supplier, dan dari sisi customer. Ya. Nah, ini penjelasannya.
tradisional kompetitor atau pesaingnya, ya. Jadi bagaimana perusahaan saling berbagi pasar, ya, dengan kompetitor, lalu bagaimana melakukan strategi-strategi, ya, dengan memberikan layanan-layanan yang tentunya lebih, ya. Lalu ada new market entrance atau ancaman dari pemain baru, ya. Kenapa? Karena ada beberapa industri, ya, memang yang sangat susah bagi pemain baru untuk masuk terjun ke bisnis yang sama. Ya, contoh adalah komputer chip bisnis. Jadi bisnis chip itu susah, ya, kita meniru karena butuh keahlian, butuh modal, dan butuh pengalaman. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke industri chip. Ya, jadi ini adalah ancaman dari pemain baru. Lalu substitute produk dan service, ya. Kalau dulu kita suka beli CD misalkan atau kaset, itu bisa digantikan dengan iTunes, ya. iTunes substitute for CD. Jadi kalau kita mendengarkan musik tidak lagi menggunakan CD tapi menggunakan alat iTunes, ya. Seperti sekarang ini kan kenapa TV-TV, ya, siaran TV sudah mulai turun, ya, karena apa? Sudah tergantikan dengan apa? Ya, dengan YouTube, ya. Sekarang orang udah malas nonton TV, ya, karena apa? Tinggal dari YouTube aja semua informasi sudah bisa tersampaikan. Nah, makanya menjadi PR bagi industri pertelevisian, bagaimana nih ancamannya nih? Bagaimana nih ancaman dari barang pengganti itu dengan YouTube? Sehingga apa? Mau nggak mau, ya, beberapa seperti RCTI, ya, dia membuat RCTI Plus misalnya, ya. Jadi artinya siarannya bukan lagi menggunakan TV biasa, tapi menggunakan media online, yaitu RCTI Plus, ya. Meskipun memang bisa di-relay ke siaran TV, tapi live juga di internet, misalkan di YouTube atau di webnya dia dan sebagainya. Nah, itulah ancaman dari barang pengganti. Lalu dari sisi customer, ya, apakah bagaimana customer kita, ya, tetap loyal, tetap datang ke tempat kita, ya. Meskipun memang ada keterbukaan harga juga, ya. Tapi biarkanlah si pelanggan yang memilih atau datanglah kembali ke tempat kita. Lalu dari supplier, ya, kekuatan supplier itu tidak bisa menekan kita. Karena kalau kita hanya memiliki satu supplier, kita akan ketergantungan dengan si supplier, ya. Kita akan ditekan karena dia bisa bermain harga, mau nggak mau kita harus mengikuti. Nah, sehingga apa? Sehingga perusahaan harus bisa memiliki banyak supplier, ya, bisa di data, ya, supplier A, B, C, D, harga yang sama, kualitasnya sama, gitu, ya. Supaya apa? Memudahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, tadi adalah gambaran 5 competitive force model menurut si Michael Porter. Lalu bagaimana sekarang, ya, IT, ya, bisa mendukung untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di sini dikatakan ada 4, ya, 4 generic strategy. Ada 4 strategi yang dimungkinkan, ya, dalam penggunaan IT itu mendukung dalam mencapai keunggulan kompetitif. Apa saja? Ya, ada low cost leadership, ada product differentiation, ada focus on marketness, dan strength customer and supplier intimacy. Jadi, low cost leadership adalah bagaimana perusahaan bisa menjual barang lebih murah dibanding pesaingnya. Ya, bagaimana Perbanas bisa melakukan menurunkan harga SPP, ya. Kenapa? Karena mungkin biaya yang cost yang tadinya dikeluarkan itu sudah tergantikan atau sudah berjalan dari sisi personal, sudah menggunakan teknologi, ya. Mungkin kayak sekarang ini selama pandemi coba. Bisa jadi Perbanas bisa menurunkan harga. Karena apa? Semua bisa dilakukan secara online, ya, mengajar online, ya kan, lalu
ujian sidang online, ya, ujian kompetensi online. Sehingga apa? Ada biaya-biaya operasional yang bisa dihemat. Nah, itulah contoh bagaimana dengan teknologi IT itu bisa apa namanya? Bisa menjadikan perusahaan lebih unggul, ya. Sehingga apa? Dalam menjual barang atau layanan bisa lebih murah. Lalu diferensiasi produk, ya, menjual dengan cara yang berbeda, ya. Tentunya tadi seperti misalkan yang tadinya kita harus datang, misalkan beli ke offline-nya, kita cukup melakukan transaksi secara online, misalkan e-commerce kan banyak. Kenapa? Karena melakukan penjualan transaksinya sudah tidak lagi face to face tatap muka, tapi sudah dilakukan secara online. Jadi itu dinamakan dengan diferensiasi produk, menjual dengan cara yang berbeda. Lalu berfokus pada peluang pasar yang ketiga. Bagaimana ketika ada transaksi-transaksi penjualan, pembelian, ya. Nah, perusahaan bisa menangkap data tersebut, ya. Nah, ini kembali kepada namanya adalah big data tadi yang pernah saya sebutkan di chapter pertama. Bahwa perusahaan bisa fokus dari data-data yang dihasilkan, kira-kira segmentasinya pelanggan kita usia berapa? Sesering apakah makanan yang dipesan, misalnya kalau kita bicara GoFood misalnya. Ya, atau misalkan kalau kita punya kafe, kira-kira transaksi apa yang sering digunakan ketika pelanggan membayar, ya, menggunakan kartu kredit apa misalkan. Lalu yang sering dipesan makanan apa. Nah, itulah nanti yang bisa bahan sebagai dasar bahwa perusahaan bisa lebih fokus lagi, ya, dengan apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengeterapkan hubungan antara pelanggan dan pemasok. Nah, ini kembali ke yang pernah kita bahas di chapter 2, yaitu bagaimana dimungkinkan dengan IT itu perusahaan bisa membangun, ya, sebuah sistem yang dinamakan dengan CRM, dan sistem adalah satu lagi adalah SCM atau Supply Chain Management System. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Ini penjelasannya, mungkin nanti kalian bisa membaca, ya. Karena ini poin yang penting di chapter 3, nanti yang lain-lainnya bisa kalian sambil baca sehingga nanti kan lebih memahami, ya. Nah, ini adalah contohnya yang low cost leadership atau kepemimpinan harga rendah. Contohnya adalah Walmart. Walmart itu adalah perusahaan retail di luar negeri. Dia melakukan efisiensi customer response system, ya. Dia bagaimana melakukan respon terhadap para pelanggannya sudah by system, ya, sudah lebih efisien. Sehingga dia bisa menjual produk dan layanan harganya bisa lebih murah dibanding kompetitornya. Lalu diferensiasi produk, ya, dimungkinkan produk baru atau layanan itu, ya, yang bisa diberikan. Contohnya Nike, Apple, Google, ya. Misalkan kalau Google kan memberikan layanan aplikasi-aplikasi yang bisa di-download secara online dan free misalnya. Lalu berfokus pada peluang pasar. Jadi dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan, ya, perusahaan bisa lebih fokus, lebih spesifik apa yang dimaui oleh pasar. Dan yang yang terakhir adalah mengakrabkan antara hubungan pelanggan dan pemasok. Ya. Contohnya adalah Netflix dan Amazon. Oke, saya kira pertemuan chapter 3 seperti itu, ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita online, kita bisa tanya jawab, kita bisa berdiskusi, dan saya kira cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di chapter berikutnya.